Bermain game dengan gamepad memanglah seru, tapi nggak semua game tuh support gamepad. Ada juga game yang nggak support gamepad, tapi bisa main menggunakan gamepad. Ya, perlu bantuan aplikasi ketiga, perlu key mapping. Nah, tidak dengan game yang benar-benar support gamepad. Kalian tidak perlu aplikasi ketiga untuk menghubungkan gamepadnya. Jadi tinggal connect langsung main aja. Tapi nggak semua game yang support gamepad bisa dimainkan menggunakan sembarangan gamepad. Ada juga game yang milih-milih gamepad, itu sih bakal ribet. Nah, buat kalian yang sengaja atau tidak sengaja klik video ini, mana tahu ada game yang kalian minati atau yang kalian sukai di list ini. Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game yang benar-benar support gamepad tanpa aplikasi ketiga untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrate adalah remake dari game tahun 2003 yang awalnya diluncurkan di Game Boy Advance, GameCube, Xbox, PS2 dan PC. Versi baru dan lebih baik yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu menampilkan grafik yang direvisi, kontrol, dan mode multi pemain. Dan pada 2021 lalu, pihak developer merilis versi mobile dari game ini yang mengikuti peluncuran yang sangat sukses di konsol dan platform PC yang terjual lebih dari 1 juta unit. Selain menampilkan kontrol yang nyaman di layar sentuh, game ini juga mendukung kontrol support atau gamepad buat kalian yang menyukai bermain game lewat stick. Jadi bakal terasa bermain di versi konsolnya. Berjenis 3D platformer dengan sensasi action adventure, game ini menyediakan banyak karakter favorit dari serial animasi SpongeBob SquarePants. Kalian bisa bermain dengan beberapa karakter playable seperti SpongeBob, Patrick, dan Sandy yang memiliki kemampuan spesialnya sendiri. Kemampuan yang dimiliki tiap karakter tidak hanya berguna dalam menghadapi musuh, namun juga saat melakukan eksplorasi atau menjangkau area yang sebelumnya tidak dapat diakses. Dalam game ini kalian bakal dihadapkan pada misi khusus untuk melawan si kecil plankton yang memiliki rencana untuk menguasai Bikini Bottom dengan serangkaian robot aneh dan juga robot bos miliknya. Kalian sebagai pemain harus melindungi kota Bikini Bottom dari rencana jahatnya. Jika kalian penggemar si kotak kuning dan ingin bernostalgia, tak ada salahnya untuk mencoba game petualangan yang satu ini. You're a superhero. Volzek, sebuah game action RPG yang juga populer bahkan sebelum perilisan globalnya. Bisa dibilang sih game ini mirip dengan Monster Hunter dan Pokemon gitu, yang dimana kalian bisa explore dunia monster yang disajikan, kalian bisa berpetualang, memelihara monster, mengembangbiakkan mereka, dan mengalahkan berbagai musuh terkuat. Semuanya didukung dengan grafis yang memukau. Untuk mengalahkan musuh yang tangguh, kalian harus menggabungkan monster dengan karakter dan menguasai kemampuan unik untuk pertempuran yang epic, yang dimana karakter yang berbeda dapat memberikan kemampuan yang berbeda pada monster. Diceritakan umat manusia melakukan komisi penelitian untuk menginvestigasi Pulau Fort Lemuria dan monster yang tinggal di dalamnya. Tapi suatu ketika, penjaga pulau yang sangat kuat bernama Volzek menghilang setelah pertarungan dengan makhluk legendaris bernama Magna. 10 tahun kemudian, monster yang ada di pulau tersebut hampir punah karena tanpa perlindungan Volzek. Kalian bakal berperan sebagai seorang gadis yang bergabung dengan komisi penelitian dengan nama Vina. Vina sangat mencintai monster, sehingga tujuan Vina untuk bersatu kembali dengan Volzek dan membentuk ikatan dengan monster menjadi lebih vital. Tak hanya dari segi cerita yang sangat seru, game ini memiliki musik yang dikerjakan oleh Yoko Kanno dan dengan pengisi suara ternama asal Jepang lainnya. Selain itu, game ini juga mendukung kontrol support untuk gameplay dan gaya bermain yang nyaman. Can I take? Can I be your superhero? Superhero. CarX Drift Racing 2, sebuah game racing yang keren dari developer CarX Teknologi, alih-alih misi dan balapan. Game ini lebih ke menguji skill drift kalian. Dalam game ini semakin banyak drift yang berhasil kalian lakukan, maka poin dan ranking yang kalian dapatkan juga semakin tinggi. Jadi game ini bukan tentang siapa yang sampai finish terlebih dahulu, tapi tentang siapa yang memiliki skor paling tinggi. Bisa dibilang sih game ini adalah game drift racing paling populer di perangkat mobile, yang dimana game ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali. Kalian juga dapat mainkan game ini secara online multiplayer. Otomatis, kalian dapat bermain bersama teman-teman kalian nantinya. Selain itu, game ini memiliki kontrol yang nyaman dan mudah dipahami, yang dimana kalian bisa memilih kontrol yang mudah untuk kalian mainkan. Selain itu, game ini juga mendukung gamepad. Mobil dalam game ini juga beragam dan pastinya keren-keren.
kalian bisa kustomisasi mobil kalian, apakah itu dari segi body untuk lebih keren lagi, dan juga tuning engine hingga keseimbangan mobil agar bisa mudah ngedrift di track nantinya. Intinya kustomisasi dalam game ini sangat lengkap dah. Selain itu grafis dalam game ini juga udah bagus banget. Dari latar yang terlihat detail, grafis dengan cahaya yang dinamis, visual mobilnya juga terlihat bagus dan nyata, jadi nggak bakalan bosenin. You're a superhero. Static Shift Racing, sebuah game yang bisa dibilang car street tapi versi lightnya, yang dimana juga menyajikan gameplay racing open world dengan grafis yang juga udah mantep. Ya bisa dibilang sih menawarkan visual yang terasa seperti sebuah nostalgia, mirip seri Need for Speed gitu. Dalam game ini memiliki dua mode grafis, yaitu versi low dan juga tidak, yang dimana versi low-nya, grafisnya tuh burem, ya rada-rada buri gitu. Tapi ketika kita matikan versi low-nya, maka grafiknya menjadi lebih baik lagi cuy. Nantinya kalian bakal mencoba berbagai event balapan yang tersebar dalam berbagai lokasi yang ada pada map. Game ini tidak hanya berfokus pada balapan saja, namun kalian juga bisa sekedar berjalan-jalan, melihat-lihat kota dan map yang disediakan. Simple, namun begitu memuaskan. Kontrol terasa mudah tanpa perlu melawan balik setir. Namun kalian tetap membutuhkan skill saat dihadapi dengan tikungan yang tajam. Bahkan sang developer sendiri menyampaikan di deskripsi game bahwa game ini mendukung kontrol support untuk kontrol yang lebih nyaman. Seiring dengan perkembangan, kalian juga bisa membeli berbagai mobil baru dan menggunakan uang yang sudah dikumpulkan. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur kustomisasi yang cukup lengkap untuk membuat tampilan mobil yang lebih kece lagi. Sama seperti game Car Street, dalam map, ntar ada juga orang random sungguhan yang explore map dalam game ini. Beda dari game racing lainnya, yang dimana umumnya game racing memiliki latar siang hari. Tapi dalam game ini hanya berlatarkan malam hari. Jadi buat kalian jangan pernah nunggu matahari terbit dalam game ini. Can I be your superhero? Superhero. Hot Lap Lego, sebuah game racing yang dimana game ini juga mirip dengan game Trackmania, yang dimana kedua game tersebut memiliki nuansa yang sama. Dalam game ini kalian diharuskan untuk balapan dan menjadi juara dengan mendapatkan waktu terbaik. Selain itu dalam game ini, kalian juga bisa merasakan sekitar 150 track yang memukau dan ekstrim dengan masing-masing membutuhkan teknik hingga strategi untuk mendapatkan waktu terbaik. Konsepnya sendiri merupakan tim trial. Jadi kalian tidak akan melakukan balapan dengan mobil lain. Nantinya ada juga mobil lain. Bukan mobil lain sih, itu merupakan ghost mobil dari gameplay kalian yang lalu. Seiring dengan progress, kalian juga bisa melakukan kustomisasi pada berbagai bagian dari kendaraan. Selain itu, game ini menghadirkan tema futuristik dengan kualitas grafik yang sangat bagus. Adapun beberapa skill dasar yang harus kalian kuasai untuk menjadi yang tercepat dalam game ini, yaitu kalian harus mampu melakukan power sliding dan boosting dengan tepat. Untuk segi kontrol, kalian juga bisa menggunakan gamepad untuk bermain, yang dimana bakal membawa kontrol yang nyaman. Untuk bermain game ini sih sayangnya kalian harus mengeluarkan sedikit uang, yang dimana game ini tidak gratis dan juga tidak mahal, karena cuma dibanderol dengan harga Rp7.000 doang.